Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku santri akan menjelaskan bagaimana cara kita menyikapi mewabahnya COVID-19 di Indonesia. Bagaimana cara agama menyikapi hal yang seperti itu. Akan kita bagi menjadi dua sesi. Pertama, kita akan menjelaskan bagaimana cara orang yang belum terkena wabah COVID-19. Bagaimana sikap yang harus dilakukan menurut pandangan agama. Jadi, setiap muslim dan muslim yang lain itu memiliki ikatan yang saling berhubungan. Dan ada suatu kewajiban di dalamnya. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan, hakul muslim alal muslim khamsah. Jadi, kewajiban orang Islam atas Islam yang lain ada 5. Seperti halnya pertama, menjawab salam, dan yang kedua menjenguk orang sakit, datang kepada jenazah, datang kepada undangan, mendoakan orang yang sudah bersin. Jadi orang yang terkena penyakit itu adalah kewajiban kita sebagai orang yang belum terkena penyakit untuk menjenguk dan melakukan hal-hal yang harus kita lakukan sebagai sesama muslim. Pertama, cara kita menjenguk. Di dalam kitab yang dikarang oleh Umar bin Ahlul Baroja itu mengatakan untuk menjenguk orang sakit, satu, kita akan datang kepada dia dengan izin dulu. Boleh apa enggak saya menjenguk? Kalau sekarang Anda bisa chat WA atau FB seperti itu. Jadi Anda harus izin dulu. Kalau merasa berat jangan datang. Kalau tidak merasa berat maka Anda datang. Itu kewajiban Anda sebagai sesama muslim. Yang kedua, setelah diperbolehkan Anda untuk ke sana, Anda duduk berada di samping kepala yang sedang sakit tersebut. Anda beri kabar gembira, jangan beri kabar susah. Jadi kesalahan yang mewabah sekarang, ada penyakit, orang yang sakit diberi kabar tentang hal-hal yang menyebabkan dia berpikir yang negatif. Itu salah. Seperti Anda bisa menerangkan kepada orang yang sakit tersebut hadis yang diriwayatkan oleh salah sahabat yang mengatakan, "Idza tala'an najmu," ketika bintang suraya itu telah terbit, dza sobahin di pagi hari, maka rufi'atul aha, semua wabah itu akan diangkat. Dan itu ditafsiri oleh para ulama yang kontemporer itu menyebutkan bahwasanya bintang suraya itu akan keluar 2020 tanggal 1 Mei atau kalau bukan 1 Mei itu awal-awal Mei. Anda bisa memberitahu hal-hal yang seperti itu. Bukan hal-hal yang menyebabkan orang yang sakit itu menjadi kepikiran. Itu salah. Itu sikap bagi kita yang belum terkena penyakit. Satu, menjenguk. Yang kedua, memberikan kabar yang baik sekiranya orang yang sakit tersebut tidak merasa terfikirkan. Terus ada garis bawah dalam menjenguk. Karena penyakit ini berbeda. Penyakit ini penyakit yang menular, bukan penyakit yang biasa seperti sakit panas dan yang lain. Jadi ada tata cara dalam Islam juga. Untuk penyakit yang menular, Anda cukup salam dari jauh, mendoakan yang terbaik kepada dia, memberikan buah-buahan atau apa yang membuat dia bahagia. Anda tidak perlu untuk mendekatinya kalau memang menular. Itu sudah ada. Di dalam kitab Akhlaqul Imanin itu juga sudah ada. Taklim, semua juga diterangkan bagaimana menangani orang yang sedang sakit. Itu kewajiban kita sebagai orang yang belum sakit. Wabah corona ini mengharuskan kita untuk jarak fisik harus direnggangkan, tapi ikatan batin tetap harus dirapatkan. Islam mengajarkan untuk tetap merapatkan ikatan batin. Memang fisik kita tidak boleh bersentuhan karena itu adalah suatu hal yang akan menyebabkan kita tertular. Itu kewajiban kita sebagai orang yang belum terkena penyakit COVID-19. Seperti itu. Yang kedua, kita akan menuju kepada sesi orang yang sudah terkena. Bagaimana sikap yang harus diambil oleh orang yang sudah terkena COVID-19? Seperti itu. Satu, adanya COVID-19 atau wabah corona itu merupakan takdir, tak lepas dari takdir. Semua yang terjadi itu adalah takdir. Dalam hadis qudsi itu dijelaskan, barang siapa yang
tidak cocok, tidak setuju dengan takdir yang telah aku tetapkan, maka carilah bumi dan buatlah bumi sendiri. Jangan bertempat di bumi dan langit yang telah aku ciptakan. Itu gertakan dari Tuhan, itu gertakan dari Allah. Bahwasanya kita tidak boleh mengeluh. Kalau kita sudah terkena, kita harus lapang dada, besarkan hati untuk menerima apa yang ada. Tetap tawakal kepada Tuhan dan berdoa. Kita banyak ibadah agar kita bisa mendapatkan kesembuhan yang telah Allah janjikan. Jadi intinya agama Islam itu tidak memandang sesuatu dengan kegelisahan, tidak memandang sesuatu dengan penuh pikiran yang menyebabkan kita berdampak negatif. Makanya ada logat yang sering dilogatkan oleh Gus Dur, gitu aja kok repot. Itu melambangkan Islam sebagai orang yang itu melambangkan orang yang mengerti dan sangat paham akan agama Islam. Ia tidak akan merasa bingung, ia tidak akan merasa gelisah dengan apa yang sudah terjadi. Semuanya itu adalah takdir Allah. Jadi intinya tetap tenang, tetap tawakal dan berdoa, dan juga berijtihad secara zahir dan batin. Terima kasih. Kalau melihat cuplikan dari tadi, apa yang harus kita lakukan? Tiada lain, kita semakin bernambahnya iman kita kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Sesuai dalam ayat Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu fattaqullah la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard. Jika penduduk kota bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, pasti Allah akan membukakan keberkahan dari langit maupun dari bumi kepada kota tersebut. Maka itu menghadapi ini semua, la ifrat wala tafrit. Jangan terlalu takut dan jangan pula terlalu sembrono. Kalau memang itu luput darimu, maka tidak menimpa kepadamu. Dan juga jangan terlalu sembrono, la dororo wala diroro. Tetap di rumah, banyak ibadah kepada Allah, jauh kemaksiatan. Insya Allah akan memberikan faraj, akan memberikan kemenangan di waktu yang dekat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.